Halo semuanya, balik lagi di Ufo bersama saya Dayat. Iya, saya Dayat. Jadi kali ini kita akan membahas series yang lagi booming-boomingnya nih. Judulnya itu kemarin Girl From Nowhere. Kayaknya bukan kemarin deh ya. Tapi biar gak bingung, kita bakal ceritain mulai dari season 1 dulu, kayak hasil voting kita kemarin. Nah, setelah episode 1 kemarin, ternyata Nano pindah sekolah lagi. Dan kali ini, dia akan dihadapkan dengan 3 lelaki sange-sange banget. Kira-kira pelajaran apa lagi yang akan diberikan gadis misterius ini? Yaudah, langsung aja kita cari tahu jawabannya di Girl From Nowhere episode 2. Oh ya, buat kalian yang belum lihat episode sebelumnya, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ya. Mari kita simak episode 2 ini. Pesona dan kecantikan Nano rupanya berhasil menarik perhatian di sekolah barunya. Tak terkecuali 3 sekawan pemain basket ini, Hawk, Neng, dan Boop. Bahkan tak ragu langsung mengintip Nano di kelas barunya. Sampai-sampai mereka diciduk oleh guru olahraga yang langsung menyeretnya dari sana. Nano yang penasaran pun langsung menanyakan ketiga pria tadi pada Itim, teman sebelah bangkunya. Rupanya mereka adalah pentolan basket di sekolah itu. Dengan wajah yang lumayan, tak sedikit siswi di sekolah yang mengaguminya. Begitu pula dengan Itim. Namun ia memilih untuk sadar diri karena terlalu banyak saingan. Mendengar curhatan temannya itu membuat Nano mengeluarkan senyum khasnya. Akibat membolos latihan, 3 sekawan tadi dihukum pelatihnya. Iseng-iseng pelatih ini menanyakan nama siswi yang tadi diintip anak asuhnya itu. Belum juga Hawk sempat menjawab, Nano yang tidak sengaja melintas langsung menyebut namanya. Nano kah? Lalu entah ada angin apa, Nano tiba-tiba menunjukkan kebolehannya. Adegan ini mungkin tidak asing bagi kalian yang kerap membuka TikTok ya. Oh ya, berkat aksinya ini pula Nano menjadi semakin dikenal di sekolah barunya. Ketika jam istirahat tiba, Itim dibuat shock saat Hawk menghampirinya. Apalagi pria yang ditaksirnya itu memberikan sebuah coklat. Tapi ternyata Itim hanya dijadikan perantara untuk coklat khusus yang Hawk titipkan untuk Nano. Akhirnya Itim pun memilih menyerahkan semua coklat itu pada Nano karena merasa kecewa. Nano pun tak mau menerimanya dan menyuruh Itim memakan semuanya. Namun sekali lagi gadis berkacamata ini menolaknya. Mendengar itu membuat Nano gembira karena berarti Itim sadar dengan bentuk tubuhnya yang memang harus diet gula. Keras sekali omongannya. Mendengar itu membuat Itim makin kecewa dan memilih meninggalkan Nano. Sepulang sekolah, Itim dan Keo dicegah Hawk dan 2 sahabatnya yang menawarkan tiket nongkrong VIP gratis band favorit mereka. Namun Itim kembali teringat gelagat Hawk tadi siang. Dan benar saja, rupanya tiket itu merupakan sogokan untuk mengajak Nano ke pesta kecil-kecilan yang akan mereka gelar di rumah Hawk. Tapi Itim dan Theo menolaknya karena mereka tahu bahwa Hawk dan komplotannya akan membuat Nano mabuk-mabukan hingga tak sadarkan diri dan bisa mereka jadikan sebagai bahan mainan. Laki-laki brengsek. Dari sini Itim merasa sedikit risih karena orang-orang mendekati mereka hanya demi berteman dengan Nano. Namun Theo memintanya untuk tidak overthinking. Oke, kita ke pagi harinya. Nano terlihat menolak Hawk yang mencoba menggodanya. Theo pun merasa kagum dengan melihat penolakan Nano. Setelah itu, Nano justru penasaran apakah Theo menyukai Hawk. Dengan cepat, cewek berkucir kuda itu menggeleng karena Theo tidak percaya lagi dengan pria lantaran cintanya pernah bertepuk sebelah tangan. Di samping itu, Itim yang selama ini terlihat baik-baik saja di depan Nano, rupanya kerap membicarakannya di belakang. Sepulang sekolah, Theo dihampiri Nung, salah satu teman Hawk yang memintanya mengajari matematika. Meski sempat ngedumel, Theo tetap dengan senang hati mengajarinya. Namun di tengah sesi tutor itu, Nung justru selalu mencuri pandang ke arah Nano. Dan Nano pun membalasnya tanpa rasa bersalah. Dan tentu saja hal ini membuat Theo kesal baik dengan Neng maupun Nano. Alhasil ia pun memilih kabur dari sana. Namun anehnya, selagi Itim menyusul Theo, Nano tetap menunggu di kelas dengan senyum khasnya. Usut punya usut, ternyata Neng ini adalah pria yang dulu sempat ditaksir oleh Theo. Jadilah ia merasa sakit hati siang itu. Usai mengurung diri di kamar mandi, Theo memutuskan untuk menerima tiket nongser yang pernah ditawarkan Hawk. Dan ini juga berarti bahwa mereka akan menukarkan teman mereka sendiri, Nano, demi selembar tiket nongser. Alhasil, malam itu juga Theo, Itim, dan Nano berpesta di rumah Hawk. Tapi ternyata bergelas-gelas minuman alkohol tidak mempan untuk menghilangkan kesadaran Nano. Dan jahatnya, Theo dan Itim justru menjebaknya dengan secangkir minuman oplosan, ditambah dengan beberapa pil. Dan jadilah Nano langsung terkapar saat itu juga. Tentu saja momen ini dimanfaatkan oleh Hawk untuk membawa Nano ke kamarnya, sementara temannya yang lain menunggu giliran di luar. Dengan tingginya libido yang ia miliki, Hawk langsung buka kancing baju Nano. Namun tiba-tiba, Nano terbangun. Tapi bukannya marah, Nano hanya mempermasalahkan mengapa Hawk tidak izin padanya terlebih dahulu. Dan akhirnya sambil terbata-bata, Hawk pun meminta izin dengan alasan sangat mencintai Nano. Tuh, laki-laki brengsek kayak Anda, ngomong gitu aja gak berani.
Namun Nano hanya tersenyum simpul dan bersiap meninggalkannya. Sialnya, Theo dan Itim justru menahan pintu itu dari luar dan menyuruh Hawk segera mengeksekusi Nano. Kali ini tanpa banyak perhitungan, Hawk langsung menanam paksa Nano. Anehnya, gadis itu hanya mengikuti permainan Hawk dengan ekspresi datar. Bahkan tiba-tiba Nano mengeluarkan suara tertawanya yang khas seolah mengejek Hawk yang tidak juga membuatnya terangsang. Merasa kesal, Hawk pun membekap mulut Nano. Tapi tanpa sadar, tangannya mengarah ke leher Nano dan mencekiknya dengan sangat kencang. Sampai-sampai Nano tak bergerak dan napasnya terhenti. Hawk yang menyadari hal itu langsung panik dan memanggil teman-temannya. Sementara Nano terbujur kaku sambil menganga. 5 orang ceroboh ini pun terlihat panik. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Sebelum akhirnya memutuskan untuk menguburkan Nano di suatu tempat terpencil. Dengan diselimuti ketakutan, mereka mulai menggali tanah dan menempatkan tubuh Nano di dalamnya. Bahkan mata Nano masih dibiarkan terbuka. Setelah itu, mereka mulai menibu Nano dengan tanah yang ada. Tapi tiba-tiba saja Nano kembali tersadar. Kayaknya si Nano tadi cuma pingsan. Meski terkejut, mereka tetap melanjutkan proses penguburan. Bahkan Hawk dengan teganya menginjak-injak badan Nano supaya gadis yang tadi ditanam paksanya ini benar-benar meninggal. Dan akhirnya 5 sekawan ini berhasil membinasakan Nano demi menghapus kesalahan mereka. Pagi harinya, Theo, Itim, Hawk dan 2 sahabatnya masuk sekolah seperti biasa. Namun tidak dengan perasaan mereka yang terus diselimuti ketakutan. Dan apalagi tiba-tiba saja Nano masuk ke sekolah tanpa luka sedikit pun. Begitu pula dengan tingkah lakunya yang sama sekali tak mencurigakan. Ia bahkan tak segan menggoda Itim dan Theo tentang pesta semalam yang terasa sangat seru. Namun tentu saja godaan itu ditutup dengan senyum khasnya. Tentu saja kedatangan hantu Nano ini membuat 5 sekawan kembali kebingungan. Mereka pun mendiskusikan masalah itu di rumah Hawk. Di tengah diskusi, bel rumah Hawk berbunyi. Dan tebak siapa yang datang? Tentu saja Nano, lengkap dengan seragam sekolahnya yang kembali menyapa. Nano justru merasa sok kesal lantaran tidak diajak berkumpul. Dan dalam kedatangannya kali ini, Nano beralasan ingin mengambil ponselnya yang tertinggal di kamar Hawk. Sesaat setelah menemukan handphonenya, Nano memperlihatkan sebuah video saat Hawk memaksanya bercocok tanam. Begitu pula dengan teman-temannya mengompori Hawk untuk terus bercocok tanam dengannya. Ya, mereka semua brengsek. Dan alhasil, 5 sekawan ini kembali ke misi pertama mereka, yaitu untuk menghabisi Nano. Namun kali ini dengan menyekapnya dengan bantal dan guling. 5 lawan 1. Asu. Setelah itu mereka kembali membawa Nano ke tempat pemakamannya kemarin. Bagaikan adegan reka ulang, Nano kembali ditempatkan di liang lahat dan menguburnya bersama-sama. Lalu Hawk tiba-tiba mendengar video tadi kembali berputar. Alhasil ia berusaha mencari handphone Nano. Namun tiba-tiba Nano kembali tersadar, lengkap dengan tawa khasnya. Karena panik, Hawk langsung memukul kepala Nano sekuat tenaga dengan sekop. Anjing nih. Tapi mereka kemudian dikejutkan dengan kedatangan Nano dari arah lain. Tak mau menyerah, mereka kembali menyerang Nano tanpa ampun. Dan lagi-lagi ada Nano lain yang muncul dari arah berbeda. Tentu saja kehadiran Nano ini membuat mereka ketakutan setengah mati. Apalagi saat berupaya untuk kabur, ternyata kunci mobil mereka terjatuh tepat di bawah Nano. Sambil menyerahkan kuncinya, Nano kembali menggoda Hawk. Dengan seringai khasnya, Nano hanya mengucapkan selamat tinggal pada mereka dan berjanji akan menemui mereka kembali di sekolah. Dan benar saja, pagi itu Nano kembali ke sekolah dengan kesempurnaannya. Sementara temannya akan hidup dengan penuh ketakutan dan rasa bersalah. Dan anjing, jujur ikutan takut setiap Nano senyum kayak iya, kalau Emon senang dengan suara ketawanya yang khasnya. Kalau saya sendiri Nano senyum, aduh, kayak ada yang mau copot saya di bagian bawah. Enggak, bercanda. Yaudah, terus kira-kira siapa Nano yang dikubur tadi? Dan apakah kali ini Nano akan bertahan di sekolah barunya dan mencari mangsa baru, atau lebih memilih untuk mencari mangsa di sekolah lain? Jadi kita tungguin jawabannya di episode 3 Girl From Nowhere bareng Moviebox.
Dan saya Dayat, jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya jika kalian senang. Dan sampai bertemu di video kita berikutnya. Dadah.